Nah, gimana teman-teman semuanya? Anda sudah menonton belum video yang saya update tadi mengenai pinjolnya dihapus ya, nama pinjolnya dihapus, diganti dengan Pindar. Ini bukan berarti menghilangkan sisi negatif dari pinjaman online itu sendiri, bukan berarti juga memperbaiki nama Pindar yang katanya terbaru hari ini gitu loh. Makanya kita memintalah kepada Bapak Presiden bagaimana caranya ya pergantian nama yang dibikin oleh OJK ini diiringi dengan perbaikan regulasi yang ada. Paling pertama diperbaiki adalah mungkin mengenai mekanisme dari pemberian kredit. Ini penting gitu loh. Peninjauan, penilaian, kredit scoring, segala macam. Pinjol atau Pindar sudah saatnya mempunyai yang namanya tim analis ya. Pinjol atau Pindar ini tidak bisa lagi mengandalkan hanya sebatas sistem yang berbasis online. Sistem mereka itu selalu keliru. Sehingga sistem mereka tidak bisa mendeteksi orang ini meminjamnya sudah berapa kali, sudah berapa banyak gitu loh. Sehingga masih terjadilah orang-orang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Ya, ini PR-nya gitu loh. Bagaimana pergantian nama Pindar ini terus mempertegas aturan yang dibentuk oleh OJK sendiri. OJK membentuk aturan, satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Ya, bagaimana caranya supaya pinjol juga seperti itu? Ya, ketika ada orang yang mengajukan pinjaman di Pindar terbaru ini, mereka baca dulu track record-nya. Apakah dia masih ada pinjaman aktif atau tidak? Ya kan? Sebelum diberikan pinjaman. Tapi kalau masih sama konsepnya seperti yang dulu-dulu, nggak usah diganti nama pinjol menjadi Pindar. Tidak akan menghilangkan sisi negatif mereka. Tetap aja mau Pindar mau pinjol, tetap image mereka akan buruk. Karena masyarakat dari awal sudah melihat fakta yang ada. Makanya saya bilangin, yang paling terpenting adalah bagaimana caranya tentang penyaluran dana ini harus sesuai dengan prosedur yang ada. Ini PR-nya gitu loh. Tapi kalau ini tidak bisa dilakukan oleh OJK, mendingan nggak usah otak-atik pinjol lagi gitu. OJK langsung aja menyerah. OJK membubarkan diri dalam pengurusan Pindar ataupun pinjol. Itu jauh lebih gentleman gitu loh. Daripada OJK mengganti-ganti nama dari pinjol menjadi Pindar hanya untuk menghilangkan sisi buruk mereka yang selama ini fakta yang dilihat oleh masyarakat. Ini kan lucu gitu loh. Harusnya ketika pinjol diganti dengan Pindar berbarengan dengan hal tadi. OJK benar-benar mengawasi dalam hal ini. Bukan seperti biasa. Ini OJK enggak gitu loh. OJK sibuk promosi Pindar yang terbaru dengan penurunan bunga yang ada, dengan pokoknya menghilangkan sisi-sisi buruk di tengah masyarakat. Kalau regulasinya ini tidak diperbaiki, masyarakat itu mengeluh pertama bunga tinggi. Ya, OJK menerapkan berapa, pinjol menerapkan berapa. Ini yang perlu diteliti sampai ke lapangan. Ya, OJK menerapkan 0,1 sampai 0,3. Kenyataan yang terjadi di lapangan sesuai nggak dengan yang diarahkan OJK? Ya, habis itu pemotongan biaya layanan yang tinggi. Ini juga perlu diperbaiki. OJK jangan fokus masalah bunga saja, tapi pemotongan layanan ini juga harus dipikirkan. Orang minjam 1 juta, 350 sudah dipotong. Sisa mereka cuma 650 yang tertulis di dalam aplikasi pokok hutang 1 juta. Sementara yang mereka terima hanya 650. Apakah ini boleh mereka membalikan sebanyak 1 juta? Pinjol nggak mau. Ya, bahkan dari nilai 1 juta harus ditambahkan beban bunganya 200.000, 300.000. Terus yang 350 dipotong, dianggap duit hilang. Ini yang membuat rakyat kita makin miskin. Bunganya diatur, pemotong layanan suka-suka hati. Dibilang di dalam itu ada untuk premi asuransi. Sementara ketika orang telat bayar, bahkan ada 6 bulan, 1 tahun, tetap mereka masih ditagih. Berarti asuransi tidak dicairkan. Harusnya kalau sudah di atas 6 bulan sampai 1 tahun, hentikan penagihan, masukkan nama mereka dalam daftar hitam. Seumur hidup mereka jangan bolehkan meminjam lagi. Kan seperti itu. Ya kan? Biar tiada
dusta di antara kita. Ini nggak berlaku pemotongan biaya layanan, ada premi asuransi, tapi mereka telat 1 tahun 2 tahun ditagih juga. Sama aja endingnya gitu loh. Inilah sisinya yang harus diperbaiki sebenarnya. Habis itu tentang penipuan tenor. Iklan yang bertaburan di media menyampaikan bahwa tenor bisa dicicil sampai 6 kali. Sampai 12 kali. Bayangan dari masyarakat yang menonton, 6 kali ini 1 kali dalam sebulan. Ini bagi orang yang menonton, calon si peminjam tadi. Mereka melihat karena ditawarkan 6 kali pembayaran, oh 6 bulan ini. Ternyata tidak. Dalam 1 bulan mereka bisa diminta 2 kali pembayaran. Kalau ini tidak diperbaiki, pergantian nama pinjol menjadi pindar itu masih juga menjadi musibah. Masih menjadi petaka yang besar. Pindar akan memakan korban lebih banyak lagi kalau aturan tidak diperbaiki. Karena pindar merasa menang. Ya, dia selalu diselamatkan oleh OJK. Ketika citra mereka sudah buruk di tengah masyarakat, OJK menghilangkan nama pinjol, mengganti mereka dengan nama pindar. Ya, sebutan pindar berlaku untuk yang legal, sebutan pinjol berlaku untuk yang ilegal. Ketika ada kasus masalahnya nanti gara-gara pindar, yang disalahkan adalah si pinjol karena berstatus ilegal. Pasti media akan menulis gara-gara pinjol. Nggak mungkin media menulis gara-gara pindar. Kalau media menulis gara-gara pindar, otomatis larinya ke legal. Ya, kan OJK membikinkan ada perbedaan. Pinjol sebutan untuk ilegal, pindar sebutan untuk yang legal. Kalau ada satu kasus nanti gara-gara pindar yang ditulis di dalam media, itu pinjol. Kalau sempat medianya menulis pindar, real, ini legal. Pasti tidak akan terjadi karena banyak tersandra, semuanya tersandra gitu loh. Dengan kekuasaan yang seperti ini tersandra. Makanya saya juga pengen sebenarnya melihat seperti apa sih macannya Bapak Prabowo ini. Kelihatannya ganas banget, buas banget gitu loh, tegas banget. Apakah ini hanya di depan media aja? Atau karena Bapak sudah kelebihan terlalu lama mencalon sehingga begitu dapat langsung berapi-api, ternyata fakta nggak ada? Ya, inilah yang mau kita lihat. Mumpung beliau juga masih Oktober, November, Desember. 20 Oktober, November, Desember, Januari. Baru jalan 3 bulan lebih. Oke, kita kasih waktu gitu loh. Ya, tapi masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Ya, sandiwara-sandiwara yang dilakukan OJK untuk menyelamatkan yang legal-legal ini harus diusut. Ada apa sebenarnya? Kenapa harus ke pindar diganti namanya? Kenapa nggak dibiarin aja namanya pinjol tapi pulihkan nama baik mereka? Tapi kenapa harus bikin nama baru untuk kelihatan baik? Padahal di dalamnya sama-sama busuk. Percuma kan? Ngapain kita menyapu dengan sapunya yang kotor? Ngapain kita ganti baju baru tapi kenyataan badan diri kita masih kotor? Apapun yang kita pakai tetap akan tersentuh kotor. Ini yang harus diperbaiki oleh Bapak Prabowo. Ini nggak bisa dianggap gampang, nggak bisa dianggap sepele. Ya, tadi saya sudah sampaikan, memang kita harus sediakan payung sebelum hujan. Jangan sesudah hujan payungnya baru dicari. Jangan sesudah kejadian nanti aturannya baru dibentuk. Jelaskan aturannya, jelaskan regulasinya, bentuk siapa yang menjadi pengawasnya, yang benar-benar kita lihat nanti. Ya. Kalau ini si pindar diawasi benar-benar, tidak ada akan memakan korban lagi. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya tentang penghapusan pinjol, mengganti nama menjadi pindar, menghilangkan sisi negatif supaya muncullah sisi positif. Ya, yakin hal ini akan jauh lebih baik daripada sebelumnya atau akan lebih buruk. Silahkan isi di dalam kolom komentar. Kalau asumsi saya, Anda boleh catat video ini. Tahun 2025 ini akan banyak korban gara-gara pinjaman online, pinjaman daring. Yang akan diberatkan hanya ke ilegalnya nanti. Sama-sama kita lihat dan sama-sama kita buktikan kalau pemerintah tidak juga hadir dan menganggap masalah ini terlalu sepele. Oke teman-temanku semuanya,
Mudah-mudahan kita berharap. Yang penting Anda jangan gali lubang tutup lubang lagi. Anda kalau tidak mampu, jelaskan tidak mampu, putus semua komunikasi yang ada. Anda nggak usah memikirkan kapan DC datang ke rumah. Anda nggak usah memikirkan daerah mana yang dikunjungi oleh debt collector. Anda nggak usah pikirkan soal sebar data. Ingat, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Hentikan segala bentuk gali lubang tutup lubang. Tidak ada yang berbahaya kecuali pemikiran Anda yang mengarahkan Anda untuk ke tempat bahaya itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam. Bapak sudah melihat belum rakyat Bapak menderita? Bapak sudah melihat belum berita-berita yang ditayangkan di televisi? Ya, gara-gara pinjaman. Bahkan Bapak Prabowo menyampaikan, jangan apabila kita melihat sesuatu yang buruk, malah menyuruhkan kepalanya ke dalam tanah. Oke. Sekarang pinjol, pindar, judi online, itu sesuatu yang baguskah? Atau sesuatu yang buruk, Pak? Jadi seakan-akan semua yang disampaikan Bapak Prabowo itu terjadi sama diri beliau. Pinjol sudah dihapus oleh OJK. Ya, ini bukan berarti permasalahan dari pinjol itu sudah hilang. Ya, ini harus diantisipasi oleh Bapak Prabowo Subianto yang mana hari ini ya untuk memperbaiki citra kembali dari pinjol, yang mana selama ini pinjol melakukan tindakan-tindakan kejahatan tapi tidak pernah diakui oleh OJK, ya, karena pinjol itu dilindungi oleh OJK khusus yang legal. OJK hanya memberatkan kepada yang ilegal. Jadi untuk menyelamatkan pinjol legal ini, OJK berupaya untuk mengganti namanya menjadi pindar. Ini kalau Bapak Prabowo ya selaku pemimpin nomor 1 ada di Indonesia, Bapak yang mempunyai kekuasaan, kalau Bapak tidak hadir dalam permasalahan pinjaman online, rakyat Bapak akan jauh lebih menderita daripada hari ini. Ya, apalagi saat ini penurunan bunga dari pinjol itu adalah salah satu strategi dari OJK untuk menggait lebih banyak lagi masyarakat Indonesia supaya tersandralah data mereka ke dalam pinjaman online tersebut. Ini nggak bisa dibiarkan sama sekali. Kasus demi kasus selalu terjadi. Kalau nggak di awal tahun, di pertengahan tahun, kalau nggak di akhir tahun. Yang jelas setiap tahunnya pinjol memakan korban. Setiap tahunnya pinjol merenggut nyawa. Itu setiap tahun. Itu nggak bisa dipungkiri. Bapak bisa cek nanti. Mulai kita kebelakangin dulu dari tahun 2024 sampai ke tahun 2019. Bapak silahkan hitung sudah berapa banyak nyawa yang melayang dengan penyampaian gara-gara pinjaman online. Oke, kayaknya dengan ditutupnya nama pinjol, digantinya dengan pindar, OJK sedang mencari korban baru. Apabila nanti terjadi korban baru gara-gara pindar, OJK akan memberatkan kepada pinjol. Karena OJK telah membagi atas nama pinjol untuk per 2025 itu dikasih kepada ilegal. Atas nama pindar per 2025 itu dikasih ke legal. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk lagi gitu loh. Jadi ketika pemberitaan nanti gara-gara pinjol sudah jelas itu ilegal. Ya. Ada nggak nanti yang berani kira-kira kalau misalnya ada korban berikutnya, media-media mengangkat gara-gara pindar? Ya, saya lihat nanti lah ya. Terasa saya nggak berani juga gitu loh. Karena orang asumsinya pasti ke pinjol. Sekarang OJK telah membagi hal itu. Pinjol ilegal, pindar legal. Padahal korban dari pindarnya, tapi yang dikambing hitamkan dari pinjolnya. Ini pemerintah harus hadir dalam hal ini. Nggak bisa dibiarkan sama sekali. Masyarakat sudah hancur-hancuran, Pak. Iya kan? Mereka sudah nggak tahu lagi arahnya mau kemana. Duit nggak ada tapi ketakutan setiap hari. Bekerja pun tidak tapi ketakutan setiap hari. Ya kan? Harta benda habis, ketakutan setiap hari. Dia bingung gitu loh.
Jadi orang-orang ini kalau sudah nyemplung ke ranah pinjaman online, walaupun diganti namanya jadi Pindar, kalau dia sudah masuk, ketakutan dia setiap hari. Ya, di mana pemerintah kita? Bisa nggak pemerintah menengahi permasalahan ini supaya jangan ada lagi korban di tahun 2025 ini? Tapi kalau pemerintah tidak hadir dalam hal ini, saya yakin Pindar akan memecahkan rekor muri di tahun 2025 ini adalah perenggut nyawa paling terbanyak. Pemakan korban paling terbanyak. Nanti yang dilibatkan semuanya, yang diberatkan hanya masalah pinjol. Karena kan sudah dibagi, disisihkan. Selagi media masih membahas pinjol, OJK bisa memvonis itu ilegal. Ya, karena nggak akan mungkin ada media yang berani membahas Pindarnya. Ya. Kita sama-sama buktikan nanti. Makanya inilah harapan kita. Sebelum hal-hal itu terjadi, ya kan kita di Indonesia ini ada pepatah, Pak. Sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena. Ya, jadi kita carikan solusinya sebelum hal itu terjadi. Jangan kita cari payung setelah hujan. Ya, kita baru ingat setelah kita kena. Ini nggak ada, udah percuma dia, Pak. Mereka sudah mati baru kita carikan solusinya, itu buat apa coba? Ya kan, selagi mereka masih hidup, selagi rakyat Bapak ini masih bernyawa, coba Bapak kasih solusi yang paling terbaik. Bagaimana mereka seharusnya. Bapak sudah mengangkat Bapak Budi Ari itu sebagai Menteri Koperasi. Kapan koperasi itu bisa setenar dari si Pindar ini atau si pinjol ini? Kapan itu dimulainya? Kalau memang mau bersaing, mengalahkan popularitas dari si pinjol ini, coba dong koperasi itu diiklankan segencar pinjol mengiklankan produk mereka. Bisa apa tidak? Ya, jangan hanya fokus koperasi itu perkumpulan ibu-ibu berkelompok. Ya, sekarang sudah banyak juga tuh mengikut-ikutan gitu loh. Padahal dari bisnis-bisnis ilegal, tapi mengatasnamakan dari bank-bank konvensional. Bank-bank lokal, bank-bank plat merah. Itu bisa ditinjau langsung ke lapangan. Ya, dan begitu juga untuk teman-temanku semuanya. Anda yang masih hari ini menghadapi teroran, Anda yang masih hari ini menghadapi caci maki, Anda yang masih hari ini dihantui dengan ketakutan, cobalah berpikir dengan maksimal. Dari mana sumbernya? Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Sumber yang membuat kamu ketakutan itu dari mana? Kenali sumbernya. Kalau sumbernya tidak dikenali, percuma berkoar-koar mencari solusi begana begini, sementara sumbernya kalian biarkan. Ya, saya berulang kali menyampaikan sumber masalah di sini, bukan saya bolak-balik, tidak. Sumbernya ada di sini, teman-teman semuanya. Gara-gara telponlah makanya Anda kepanikan. Telepon itu ada kartunya, buang kartunya. Kepanikan Anda selesai. Gara-gara chat WhatsApp lah makanya Anda stres. Chat WhatsApp itu ada nomornya. Bisa Anda hapus aplikasinya. Dengan begitu Anda tidak stres lagi. Anda nggak perlu menjadi pengamat untuk menganalisa semua yang dikatakan oleh debt collector. Debt collector ini hanya tukang tagih. Ya, bukan mereka yang punya perusahaan itu, bukan duit bapaknya juga yang kalian pinjam. Ngapain kalian terlalu takut? Ingat, telat bayar dibebankan dengan denda. Anda nggak mampu bayar, nama Anda cacat. Itu resikonya. Ngapain Anda harus pikirkan katanya dan katanya? Di sini sumbernya kan kawan semuanya. Kartu, WhatsApp, email itu sumber 90% penyumbang ketakutan yang masih tertinggal dalam kepala Anda. Bagaimana kita mau memberikan edukasi, bagaimana kita mau memotivasi supaya Anda makin semangat, sementara sumber ketakutan itu Anda rawat dengan baik. Dengan dalih ganti kartu sebar data, ganti kartu hubungi Kondar, ganti kartu nanti macam-macam. Praktekkan dulu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sudah praktekkan, baru teman-teman bisa berkata, ya, kita mengganti kartu, menghapus WA, mengganti email, ini membatasi kepanikan dalam diri kita. Mengurangi rasa takut yang berlebihan. Sehingga apa? Kita berhak untuk bahagia, kita nyaman menjalani hidup kita. Walaupun duit tidak ada. Ini berapa kali rugi kalian semuanya. Duit sudah nggak ada, kalian tidak nyaman menjalani hidup. Bahkan berdiam diri di rumahnya sendiri, itu mulai tidak betah. Bayangin,
Anda berada di rumah Anda sendiri, itu Anda dihantui dengan ketakutan. Ya. Makanya saya tadi himbauin dulu kepada Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden pidatonya sangat lantang. Pidatonya sangat tajam. Yang saya tangkap dari pidato Bapak Presiden adalah masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati kemerdekaan. Bahkan Bapak Prabowo menyampaikan, jangan apabila kita melihat sesuatu yang buruk, malah menyuruhkan kepalanya ke dalam tanah. Sekarang pinjol, pindar, judi online itu sesuatu yang baguskah atau sesuatu yang buruk, Pak? Jadi seakan-akan semua yang disampaikan Bapak Prabowo itu terjadi sama diri beliau sendiri. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Himpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Bapak sudah melihat belum rakyat Bapak menderita? Bapak sudah melihat belum berita-berita yang ditayangkan di televisi? Ya, gara-gara pinjaman online. Satu keluarga daerah Kediri akhir tahun nekat mengakhiri hidup. Gara-gara pinjaman online, satu keluarga di daerah Tangsel nekat mengakhiri hidup. Diwawancarai, OJK diwawancarai. OJK daripada terpojok, mainlah sandiwara semuanya. Kita telah prosedur, kita telah mengikuti semuanya. Aturan kita ada. Ya, Bapak juga lihat siaran yang disiarkan oleh pengacara dari keluarga Bapak sendiri, Bapak Hotman Paris. Ya, di dalam acara di Metro TV. Semua pakar diundang, bahkan ada anggota dewannya. Ya, di sana menyampaikan OJK-nya kurang. OJK-nya yang salah. OJK-nya tidak mengawasi. Apa yang mau Bapak omongin? Bapak bilangin, jangan kita bersikap seperti burung angsa. Kalau melihat sesuatu yang buruk, menyuruhkan kepalanya ke tanah. Sekarang sesuatu yang bagus apa sesuatu yang buruk, Pak? Di mana kepala itu ditegakkan gitu loh. Ya, Bapak bisa ngomong kemerdekaan dari rakyat Indonesia. Bapak bisa ngomong seperti lantang banget demi kesejahteraan rakyat semuanya. Ya, Bapak, untuk Bapak Presiden, kalau Bapak lewat di channel saya, lepaskan diri Bapak dari sandera kekuatan yang sudah lalu gitu loh. Supaya Bapak bisa fokus bekerja, benar-benar memperbaiki Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Tapi kalau Bapak masih tersandra dengan kekuasaan yang lalu-lalu, percayalah Pak, rakyat Bapak akan lebih menderita. Ya, saya hanya mengamati dari segi kapitalisme ini aja Pak. Kapitalisme yang saya lihat ini adalah dari pinjaman online, yang mana hari ini diganti namanya jadi pindar. Ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa lebih memperbaiki rakyat Indonesia
untuk kedepannya, dan perencanaan kita Indonesia emas di tahun 2045 nanti itu bisa terwujud. Oke? Buat teman-teman semuanya, tadi sudah saya sampaikan juga buat Anda, kalau Anda ingin tenang, di sini sumbernya teman-teman semuanya. Sumbernya, berapa banyak video saya yang Anda tonton tidak pernah keluar dari ini. Kenapa? Ya, pasti pertanyaan Anda kenapa? Ini kekuatan mereka. Teleponlah yang memicu ketakutan dalam diri Anda sehingga Anda bertanya datang atau tidak DC-nya. Teleponlah yang memicu dalam pemikiran Anda sehingga kelebihan rasa takut Anda akan bertanya telat berapa lama akan datang. Teleponlah yang menjadi sumber hal itu kenapa Anda bertanya berapa lama mereka akan menghubungi Kondar dan menyebarkan data. Ini gara-gara telepon semuanya. WhatsApp belum lagi. Belum lagi video orang yang begana, tindakan kekerasan dan segala macam dikirim oleh debt collector. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti Anda. Yang terjadi Anda benaran ketakutan. Padahal pesan-pesan yang mereka kirim semuanya pesan buta. Tidak ada secara spesifik mereka mewakili dari sebuah perusahaan pinjaman online. Mereka nggak nyebutin namanya. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, di tahun 2025 perbaiki hidup Anda yang jauh lebih baik lagi. Di tahun 2025 kejar semua mimpi Anda. Di tahun 2025 lakukan sebuah perubahan untuk hidup Anda sendiri. Di tahun 2025 suka nggak suka, terima nggak terima, putus semua komunikasi yang terhubung untuk membatasi diri Anda dari ketakutan. Kalau itu pun Anda sayang badan Anda ya. Tapi kalau Anda tidak sayang badan Anda terserah gitu loh ya. Yang penting saya pengen tahun 2025 ini Anda tidak ada yang ketakutan DC akan datang, FC akan datang, semua di penjara, semua sebar data, semua hubungi Kondar, tidak ada lagi pertanyaan itu. Semua kita fokus bagaimana kita memperbaiki hidup yang jauh lebih baik lagi. Ingat, perputaran ekonomi sangat kejam. Kalau Anda masih berdiam diri, tidak ada yang mengasih makan ketika kamu miskin. Ya, walaupun ada bantuan dari pemerintah, walaupun ada segala macam dari pemerintah, terkadang yang paling berhak tidak menerima, tapi yang tidak berhak malah mendapatkan. Hati-hati. Ingat, yang jelas tidak ada yang memberimu makan ketika kamu miskin. Walaupun makan gratis diupayakan oleh pemerintah, itu hanya berlaku untuk anak sekolahan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan kita melihat nanti makanan tangan dari pemerintah supaya menjembatani masalah ini, supaya kita benar-benar merasakan Pindar yang diresmikan itu bisa bermanfaat untuk rakyat. Ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tidak seperti tahun-tahun lalu yang mana hanya memperkaya diri dari si pemilik pinjaman online-nya atau para si investornya. Sisanya teman-teman bisa isi di dalam kolom komentar bagaimana menurut Anda semuanya. Dan sebelum saya akhiri juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau linknya sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.